warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Anak-anak saleh dan salehah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapat itu berbarakah dan bermanfaat bagi semuanya. Maka untuk doa ini silakan mengikuti Pak Salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqqini fid din. Anak-anak soleh dan solehah, kaifa halukum? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak solehah, perkenalkan, Bapak adalah Pak Salam. Di sini Bapak mengampu pelajaran tarikh di kelas 6. Bukan hanya pelajaran tarikh saja, Pak Salam mengampu mengajar pelajaran tauhid dan fikih. Jadi nanti pelajaran tauhid dan fikih kita akan bertemu kembali ya. Untuk saat ini ya, kita akan belajar atau membahas tentang sejarah kebudayaan Islam pada zaman Rasulullah SAW. Kepergian Rasulullah SAW meninggalkan duka mendalam di hati kaum muslimin. Semuanya bersedih ketika Rasulullah SAW wafat. Rasulullah wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sebagian sahabat percaya bahwasannya Rasulullah telah wafat. Sebagian sahabat lagi tidak percaya bahwasannya Rasulullah tidak wafat. Anak-anak soleh dan solehah, sahabat Rasulullah SAW yang terkenal keras, terkenal tegas, itu tidak percaya bahwa Rasulullah itu wafat, yaitu Umar bin Khattab. Dia mengatakan, siapa yang mengatakan atau siapa yang bilang bahwa Rasulullah SAW wafat, maka akan aku penggal lehernya. Masya Allah. Begitu tidak percayanya Umar bin Khattab, maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Umar bin Khattab dan kaum muslimin sebagian, kaum muslimin seluruhnya, bahwasannya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Nabi besar kita telah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik anak soleh dan solehah, meskipun demikian, meskipun Rasulullah SAW wafat, dakwah dan pemerintahan Islam tetap lanjut, tidak berhenti ketika Rasulullah itu wafat. Maka dari itu kita akan membahas tentang Al-Khulafaur Rasyidin. Apa itu Al-Khulafaur Rasyidin? Di dalam bahasa Arab ya, di dalam bahasa Arab, Khulafaur Rasyidin tersusun dari dua kata. Khulafa dan Rasyidin. Tersusun dari dua kata. Apa itu khulafa? Khulafa adalah bentuk jamak dari khalifah. Ya. Kemudian Rasyidin berasal dari kata Rasyid. Khalifah artinya adalah pengganti. Sedangkan Rasyid artinya adalah cerdas, bijaksana. Jadi Al-Khulafa ar-Rasyidin adalah pengganti Rasulullah SAW yang cerdas dan bijaksana. Ya. Khulafa ar-Rasyidin ini ada 4. Ya, masalah mahfuz dulu sebentar. Khulafa ar-Rasyidin ada 4. Yang pertama
Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Dan yang keempat, ada yang tahu? Semoga kalian tahu, karena memang sering kita lakukan ya. Memang kita sering lakukan Khulafaur Rasyidin. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan ponakan Rasulullah SAW sekaligus menantu Rasulullah SAW. Baik anak-anak soleh dan soleha. Nah, di 2 semester ini, semester pertama dan semester kedua, kita akan membahas keempat khalifah ini sebagai pengganti Rasulullah SAW, ya, sebagai pemimpin umat, ya, pengganti Rasulullah, pemimpin umat yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, yang pertama Abu Bakar. Ya, untuk hari ini Pak Salam akan menjelaskan secara singkat siapa sih Abu Bakar itu? Orang mana sih Abu Bakar? Apakah nama aslinya Abu Bakar As-Siddiq? Siapa nama ayahnya? Siapa nama ibunya? Nanti akan kita bahas secara detail tentang kehidupannya Abu Bakar, dimulai dari Abu Bakar itu lahir sampai Abu Bakar wafat. Anak-anak soleh dan soleha, begitu juga dengan Umar bin Khattab. Kita akan membahas dari lahir sampai Umar bin Khattab wafat. Umar bin Khattab wafatnya dibunuh ketika waktu subuh, ditusuk dari belakang. Sedangkan Utsman bin Affan, ya, ini dibunuh juga, dan pembunuhnya ini sampai wallahualam sampai saat ini belum ketahuan, tapi ada beberapa buku-buku sejarah Islam itu sudah ada yang tahu, ya. Itu dibunuh di rumahnya. Sedangkan Ali bin Abi Thalib dibunuh ketika Ali bin Abi Thalib hendak berangkat ke masjid pada waktu subuh. Anak-anak soleh dan soleha, jadi keempat ini akan kita bahas dari mulai lahirnya sampai wafatnya keempat khalifah ini sebagai pemimpin pengganti Rasulullah SAW, memimpin umat Islam yang berada di Madinah dan berada di Mekah, area Mekah dan area Madinah. Ya, begitu panjang sepak terjangnya mereka keempat ini. Ya, anak-anak soleh dan soleha. Oke, Pak Salam lanjutkan. Jadi Pak Salam akan menyebutkan di sini tugas pokok khalifah. Ya, di sini ada 5 tugas pokoknya. Pak Salam bacakan saja. Nanti mohon maaf sebelumnya, untuk buku paketnya belum ada, ya, sedang dalam perjalanan. Nanti kalau sudah ada akan dibagikan kepada anak-anak soleh dan soleha, ya. Jadi ada 5 pokok tugas khalifah, yaitu sebagai pengganti Rasulullah, sebagai pemimpin umat Islam yang berada di area Madinah dan berada di area Mekah dan sekitarnya, ya, sebagai pengganti pemimpin umat Islam yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Anak-anak soleh dan soleha, langsung saja. Adapun tugas pokok khalifah antara lain adalah yang pertama, membimbing umat agar menjalankan syariat Islam dengan benar. Yang kedua, memimpin negara berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, melanjutkan dakwah dan perjuangan Rasulullah SAW. Yang keempat, mengatur kehidupan umat serta melindungi hak setiap warganya. Yang kelima, memutuskan perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Itulah tugas pokok Khalifah Rasulullah SAW sebagai pengganti Nabi Muhammad, pemimpin umat yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Anak-anak soleh dan soleha, sebelum kita masuk kepada Abu Bakar As-Siddiq, mungkin Pak Salam cukup sampai di sini, ya. Insya Allah minggu depan kita masuk ke dalam Insya Allah kita masuk ke dalam pembahasan Abu Bakar As-Siddiq. Untuk tadi yang Pak Salam jelaskan itu adalah sedikit tentang Khulafaur Rasyidin. Ya, insya Allah anak-anak soleh paham semua. Kalau memang ada pertanyaan, nanti silakan tanya langsung kepada Pak Salam, bisa melalui WA secara japri dan lain sebagainya, ya. Insya Allah akan Pak Salam jawab. Mungkin ini saja dari pembahasan Pak Salam. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq, ya. Yang Pak Salam tadi sebutkan siapa nama asli Abu Bakar As-Siddiq, kemudian
siapakah orang tuanya Abu Bakar As-Siddiq, nama ayahnya, nama ibunya, di mana Abu Bakar As-Siddiq tinggal, ya, dan lain sebagainya. Oke anak-anak soleh dan soleha, mungkin itu saja dari Pak Salam. Apabila Pak Salam ada salah kata, Pak Salam mohon maaf, karena Pak Salam ya memang hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Baik anak soleh dan soleha, untuk saat ini kita belajar di rumah ya. Sering baca-baca buku paketnya. Untuk hari ini tidak ada tugas terlebih dahulu. Pak Salam sayang sama kalian ya. Insya Allah tugas-tugas tarik juga tidak terlalu sulit. Ya, silakan tanya Pak Salam saja kalau memang kesulitan. Nanti Pak Salam bantu. Tapi tidak diberitahu jawabannya. Oke anak-anak soleh dan soleha, mungkin ini saja dari Pak Salam. Apabila ada salah kata, Pak Salam mohon maaf. Ya. Wassalam akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.